Saul membawa 3.000 orang pilihan. Ia mencari Daud sampai ke padang gurun En-Gedi. Daud dan orang-orangnya bersembunyi di dalam gua-gua di tebing batu. Mereka tidak bergerak di siang hari. Mereka menunggu dalam diam. Saul masuk ke salah satu gua untuk beristirahat. Ia tidak tahu bahwa Daud dan pasukannya berada di bagian dalam gua yang sama. Orang-orang Daud berbisik. Mereka berkata bahwa ini hari yang dijanjikan Tuhan. Mereka melihat kesempatan. Mereka melihat akhir pelarian. Saul berdiri tanpa pengawal di dekatnya. Pedangnya tidak terhunus. Ia tidak siap bertempur. Daud bangkit perlahan. Ia berjalan mendekat. Ia tidak mengangkat pedang untuk menyerang. Ia hanya memotong ujung jubah Saul secara diam-diam. Ia kembali ke tempatnya. Saul tidak menyadari apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian hati Daud gelisah. Ia menegur orang-orangnya. Ia berkata bahwa ia tidak akan mengangkat tangan terhadap raja. Ia menyebut Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Saul keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan. Daud keluar setelahnya. Ia berdiri di kejauhan. Ia berseru kepada Saul dengan suara keras. Ia menyebut Saul sebagai tuannya dan rajanya. Ia sujud sampai ke tanah. Ia menunjukkan potongan jubah di tangannya. Ia berkata bahwa ia memiliki kesempatan untuk membunuh, namun ia tidak melakukannya. Ia meminta Saul melihat bahwa ia tidak berniat jahat. Saul menoleh dan mendengar suara Daud. Ia mengenali suara itu. Ia menangis. Ia mengakui bahwa Daud lebih benar darinya. Ia mengakui bahwa Daud membalas kebaikan dengan kebaikan. Ia berkata bahwa ia tahu Daud akan menjadi raja. Namun Saul tidak turun tahta hari itu. Ia kembali ke rumahnya. Daud dan pasukannya tetap tinggal di tempat perlindungan. Kesempatan itu nyata. Daud bisa mengakhiri pengejaran saat itu juga. Ia memiliki jarak yang cukup dekat. Ia memiliki alasan yang kuat. Namun ia memilih menahan diri. Ia tidak mengambil tahta melalui darah. Ia tidak mempercepat akhir cerita. Di En-Gedi tidak ada pertempuran. Tidak ada duel. Yang ada adalah keputusan. Daud menolak menyelesaikan masalah dengan pedang. Ia memilih menyerahkan hasil kepada Tuhan. Di tempat tersembunyi itu, bukan kemenangan yang terjadi, melainkan pengendalian diri. Dan keputusan itu menjaga batas antara pembelaan diri dan pemberontakan.